Gue pengen ngomong di video ini tanpa skrip, kalau bisa tanpa editing, dan juga ya mungkin sedikit banget editing, mungkin kayak cuma visualisasi doang. Dan cuma untuk buktinya aja nih ya, nih gue tutup iPad gue nggak ada skrip, depan gue nggak ada skrip sama sekali. Gue pengen ngomong aja sama kalian. Gue pengen bahas sedikit ya soal Bashful. 2 tahun gue jalanin ini, of course naik turun. Nah, dan ya itu kayaknya memang suatu hal yang normal banget ya. Ya sebuah progres naik turun, kemudian ya semua hal yang nggak pasti, apalagi sebagai YouTuber itu bisa dibilang ada pekerjaan yang nggak pasti gitu. Sebuah pekerjaan yang kalau misalnya kalian memang menaruh seluruh kepercayaan dan juga seluruh tenaga kalian ke sebuah video YouTube yang ujung-ujungnya lagi pendapatan kalian itu tergantung views dan tergantung trending saat itu juga adalah ya itu bakal menjadi bisa dibilang gambling. Bukan judi ya, tapi gambling. Gambling itu nggak ada yang tahu pasti apakah kalian akan untung atau kalian yang rugi gitu. Dan selama gue jalanin Bashful, gue merasa ya naik turun gitu. Ada di mana gue bersemangat, ada di mana gue enggak. Gue sempat banget posting di mana gue tuh lagi nggak bersemangat banget, dan juga gue merasa bingung banget apa yang harus gue posting gitu. Dan kenapa gue postingnya di second channel ini adalah gue pengen ngomong tanpa unedited aja gitu tentang apa yang gue alamin sekarang, dan mungkin sedikit insight gitu, mungkin sedikit pesan dari gua buat kalian gitu, dan mungkin sedikit refleksi diri aja gitu ya. Gue yakin kalau misalnya setiap orang tuh berproses dengan cara yang beda-beda gitu. Gue mungkin punya mimpi dan juga pengen punya tujuan untuk mungkin ambisi yang lain yang mungkin beda dengan apa yang gue kerjain sekarang, dan mungkin kalian juga sama gitu. Kalian pengen atau enggak kalian sedang mengerjakan suatu hal yang lain, kalian punya tujuan yang berbeda gitu kan, tapi kalian kayak ngerasa ini gue lagi di mana? Gue nggak tahu gue lagi di mana, gue nggak tahu gue lagi ngapain gitu kan. Tapi gue lagi pengen suatu hal gitu. Kadang-kadang kita jadi pengen tahu gitu, what is the best route gitu, what is the best way, what is the best path untuk bisa nyampe ke jalan dan apa yang kita pengen gitu. Walaupun hal seperti itu tuh hampir mustahil kita tahu, karena itu cuma bisa dicoba. Apa yang kita bisa coba adalah kita bisa mencari tahu jalan kita sendiri. Tapi mencoba itu of course comes with the risk. Mereka datang dengan resikonya mereka sendiri. Mereka datang bisa dengan untung, bisa untung, bisa rugi. Pokoknya semuanya itu bisa datang dengan risk yang masing-masing. Tapi salah satu cara yang paling efektif, dan mungkin satu-satunya cara aja untuk kalian bisa tahu kalian tuh lagi di jalan yang benar atau enggak, adalah mencoba. Karena dengan mencoba, kalian tuh benar-benar masukin kaki kalian ya. Kalau misalnya kalian pernah dulu pertama kali berenang, atau mungkin pertama kali nyentuh air ya, berendam di air, kalian tuh awalnya tuh nyelupin kaki dulu, itu udah pasti. Dan disitulah dimana kalian tahu, oh kira-kira kayak gini. Kalian memprediksi apa yang akan terjadi di depan kalian. Tapi kalian gak akan tahu, oh mungkin di awal-awal waktu kalian nyelupin kaki, rasanya tuh enak banget, kayak wow, ini rasanya mantap banget, dinginnya apa segala macam. Tapi waktu kalian nyebur, dingin banget, gak ada yang tahu. Kecuali kalau misalnya kalian memang nyebur. Tapi kalau misalnya kalian cuma nyelupin kaki dan sudah berasumsi, kalian gak akan tahu apa yang sebenarnya di depan kalian. Apalagi kalau misalnya kalian cuma diem aja di situ, kalian cuma nyelupin, berhenti. Refleksi buat gue aja juga sih. Kayak kadang gue juga suka berasumsi macam-macam. Gue suka berasumsi ini jalan yang paling pas buat gue, kadang-kadang bukan, atau enggak. Kadang-kadang gue ngerasa regret, apakah ini jalan yang tepat atau enggak, apakah gue memilih pilihan yang tepat buat gue sendiri, dan apakah ini yang gue pengen gitu. Dan setelah gue pikir-pikir lagi dan gue refleksi lagi gitu, buat apa gue mikirin itu? Gue sendiri belum pernah nyebur banget gitu. Gue cuman berenang di bagian mungkin kolam anak kecilnya aja. Gue belum berani untuk masuk ke kolam dewasa. Gue berani ngomong apa? Itu mungkin bisa buat kalian refleksiin juga. Gue merasa, wah ini gue bisa nggak di sini. Tapi kalian tuh bisa dibilang belum nyampe ujung. Kalian masih setengah jalan dan kalian bertanya gitu, apakah gue bisa nyampe ujung? Apa nggak coba dulu? Gak ada yang salah. Gak ada yang tahu apa yang kalian mungkin temuin. Mungkin gak di ujungnya, tapi di tengah jalan, di proses dimana kalian dari sekarang ke ujung nanti. Bahkan di ujung lagi nanti akan ada mungkin kalian menemukan kolam baru. Kalian mungkin menemukan kolam yang lebih dalam, lebih menantang, lebih ekstrim, yang bahkan kalian bisa jadi lupa dengan progres kalian, dan mungkin lupa dengan kolam yang kalian suka berenang-berenang itu. Dan kalian langsung pindah ke kolam baru, meninggalkan semuanya aja. Yang gue takutin itu sebenarnya. Kita semua tuh manusia ya, kita semua punya ambisi. Kita semua pengen bisa banyak hal, pengen meraih banyak hal. Yang kadang-kadang tuh kita sendiri suka self-doubt, bisa atau enggak. Walaupun gue yakin setiap manusia tuh bisa kalau misalnya mereka memang punya tekad yang kuat. Tapi yang gue takutin tuh apa? Kalau misalnya kita udah berani untuk mengambil step
lebih dari yang kita merasa adalah ini comfortable zone kita. Misal kita dari kolam A, kita nyaman tuh, kita menguasai kolam A dari kolam pendek sampai kolam dalamnya. Kita menguasai kolam A, kemudian kita melihat kolam B, di mana itu diisi oleh orang-orang elit, diisi oleh mungkin teman-teman kita, atau mungkin opportunity untuk kita mencoba air yang lebih dalam gitu. Kita langsung pindah ke kolam B, tapi kita lupa dengan kolam A. Itu ibarat kayak kita mengerjakan sesuatu kemudian kita tinggal, tiba-tiba aja kita tinggal. Apa kalau misalnya gue sempat mikir gue pengen ninggalin Bashu? Pernah. Gue mikir gue pengen ninggalin semuanya gitu. Sempat, karena gue pengen nyobain hal yang baru aja gitu. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, kalau misalnya memang udah gue tinggalin gitu, terus gunanya gue kerja selama ini buat apa? Tinggalin semua yang gue udah coba kuasain dan gue udah coba dari A sampai Z, terus gue tiba-tiba pindah ke kolam baru dan gue lupain. Terus selama ini gunanya buat apa? Apakah gue udah menghabiskan waktu dan tenaga gue untuk menguasai suatu hal yang ujung-ujungnya gue gak akan pakai lagi? Tentu aja enggak. Menurut gue, dengan kita pernah menguasai kolam A, itu membuat kita mampu menguasai kolam B dengan bekal yang kita punya. A itu sebagai pengalaman, bukan berarti kita bakal selalu kembali ke A. That's why things come and go. Kadang-kadang kita harus meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. That's why it's called sacrifice. That's why it's called pengorbanan. Membuat gue mikir lagi sebenarnya. Semoga kalian juga mikir ya. Ini maaf, di luar nih lagi hujan, lagi musim hujan emang. Ini gue syutingnya bulan udah mulai Desember 2023, dimana ya ini udah mulai masuk musim hujan. Padahal kemarin-kemarin tuh panas banget. Sekarang udah mulai musim hujan. Semoga yang kalian di sana yang masih musim hujan dan masih chill, masih enak gitu, aman ya. Semoga kalian tetap sehat terus sama keluarga, tetap menjalani hari dengan baik-baik aja. Maksudnya satu pesan dari gue ya buat kalian semua, gak ada yang tahu. Cuma bilang gak ada yang tahu, cuman Tuhan yang tahu. Dan tugas kalian cuma untuk cari tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Ada timeline depan kalian. Gak tahu kalian apa yang akan terjadi. Kalian cuma bisa berencana. Tapi kalau misalnya kalian gak pernah coba, gak pernah put in something to action, kalian gak akan tahu. Kalian gak akan tahu apa yang akan terjadi di kolam B. Kalian gak akan tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya kalian di kolam A. Semuanya itu ada proses. Setelah kalian mengalami kolam A, kalian akan masuk kolam B. Sedih memang ngumpain kolam A lama-lama, tapi ya itu udah mungkin bakal dipakai sama orang lain, bakal dipakai oleh jalurnya orang lain. Jadi gak usah takut untuk coba aja gitu. Mungkin besok gue bakal kembali lagi untuk membawa small wisdom kayak gini lah. Non edited video, tapi ya gue bakal buat se-short dan ya sesingkat dan se-honest, sejujur mungkin yang apa yang gue rasain sekarang. Semoga ini adalah salah satu coping mechanism juga, dan mungkin bisa buat kalian sharing juga. Kalau misalnya kalian pengen sharing di komen, kasih tau gue dong di komen, oke? Anyways, thanks for watching, stay safe, and I'll see you next time.